Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadhani dengan NIM 2309501042 dari kelas PT IKD. Hari ini saya akan mempresentasikan materi schedule CPU atau penjadwalan CPU. Baik, materi yang pertama yaitu definisi scheduling CPU. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua komponen komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU salah satu komponen dari komputer yang penting yang menjadi pusat dari penjadwalan di sistem operasi. Penjadwalan memilih dari sekian proses yang ada di memori yang sudah siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU adalah pengaturan proses-proses yang ada dalam CPU. Penjadwalan ini sangat penting karena menentukan performa dari sebuah CPU. Penjadwalan CPU adalah aspek penting dari manajemen sistem operasi yang memainkan peran kunci dalam menentukan kinerja dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Berbagai algoritma dan strategi digunakan untuk memastikan pengguna CPU yang efisien dan adil. Yang kedua yaitu tujuan penjadwalan CPU. Untuk menentukan proses mana dulu dan berapa lama proses tersebut akan mendapatkan layanan dari CPU. Yang kedua yaitu tujuan penjadwalan CPU. Tujuan penjadwalan CPU adalah untuk menentukan proses mana dulu dan berapa lama proses tersebut akan mendapatkan layanan dari CPU. Tujuan utama dari penjadwalan CPU adalah mengusahakan agar CPU tetap sibuk, mengelakkan kemalasan dan mempercepat proses eksekusi. Setiap algoritma memiliki keunggulan masing-masing untuk mengolah proses yang ada pada sistem dan melakukan eksekusi sesuai perintah dari masing-masing proses. Yang ketiga yaitu tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan primitif. Mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau input-output. Penjadwalan primitif memungkinkan sistem untuk lebih dapat menjamin bahwa setiap proses mendapat waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespon event dari lapan luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Yang kedua yaitu penjadwalan non-primitif. Adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak dapat terganggu. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state. Yang kedua, dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu berpindah ke status menunggu ataupun dihentikan atau proses tidak diganggu. Baik, materi yang keempat yaitu algoritma scheduling. Ya, adapun algoritma scheduling CPU yang pertama yaitu first come first served scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Yang kedua yaitu shortest job first schedule atau SJV. Pada penjadwalan SJV, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. SJV adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Yang ketiga yaitu priority scheduling. Adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan prioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU akan dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi atau nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Yang keempat yaitu row robin schedule atau konsep dasar dan algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing.
Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat primitif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum, dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Adapun metrik kinerja. Beberapa jenis metrik kinerja yang umum digunakan antara lain response time atau waktu respon, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon permintaan pengguna. Ini bisa mencakup waktu pemrosesan, waktu tunggu, dan waktu transmisi. Yang kedua yaitu throughput atau kapasitas. Jumlah data atau permintaan yang berhasil diproses oleh sistem dalam satu periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik, transaksi per detik, atau permintaan per detik. Yang ketiga yaitu utilisasi. Persentase waktu di mana sumber daya sistem seperti CPU, memori, atau jaringan digunakan secara aktif. Utilisasi yang tinggi menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat yaitu ketersediaan atau availability. Persentase waktu di mana sistem atau layanan tersedia untuk digunakan. Ini mencerminkan seberapa sering sistem beroperasi tanpa gangguan atau downtime. Yang kelima yaitu kinerja jaringan atau network performance. Metrik yang mencakup latency, delay, throughput, jitter, dan kehilangan paket untuk mengevaluasi kinerja jaringan. Yang keenam yaitu kinerja basis data atau database performance. Metrik yang meliputi waktu respon query, throughput transaksi, tingkat konsistensi data, dan penggunaan sumber daya database. Yang ketujuh yaitu kinerja aplikasi atau application performance. Metrik yang mengevaluasi kinerja aplikasi berdasarkan faktor-faktor seperti waktu respon, jumlah pengguna yang dilayani, dan waktu pemrosesan. Yang terakhir yaitu kualitas layanan atau quality of service. Matriks yang mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh sistem atau jaringan, termasuk aspek-aspek seperti latensi, throughput, dan ketersediaan. Adapun materi selanjutnya yaitu context switch. Context switch adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengalihkan suatu proses atau thread dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam lingkungan multitasking, context switch terjadi ketika terdapat beberapa proses yang memerlukan CPU, sehingga satu proses harus dialihkan ke CPU agar proses lain dapat berjalan. Proses context switch melibatkan pergantian alamat memori, sedangkan thread context switch tidak melibatkan pengalihan alamat memori. Sebagai kesimpulan pada materi ini yaitu penjadwalan merupakan fungsi dasar dari sistem operasi yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya CPU secara efisien kepada berbagai proses yang berjalan pada sistem. Penjadwalan memilih proses-proses yang siap dieksekusi untuk mendapatkan akses ke CPU. Berbagai algoritma penjadwalan digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan dengan setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penggunaan yang spesifik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.